Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu lanjutkan materi kemah kita, ini materi yang terakhir. Pada materi kali ini Ibu akan menjelaskan tentang transformator. Apa itu transformator? Biasanya dalam kehidupan sehari-hari kita menyebutnya trafo. Apa itu transformator? Transformator berfungsi untuk merubah tegangan bolak-balik, tegangan AC. Jadi tegangan yang dirubah di sini dinaikkan ataupun diturunkan. Nah, alat ini sendiri bagian utamanya itu terdiri dari kunci besi dan kumparan kawat. Jadi kalau sebelah sini kumparan-kumparan yang ada di sebelah sini itu nanti akan dihubungkan dengan sumber tegangan AC, sumber tegangan bolak-balik. Nah, di sini makanya disebut sebagai kumparan primer atau kumparan yang masuk arus yang masuk. Sedangkan di sebelah kanan ini nanti akan dihubungkan dengan alat-alat elektronik atau lampu. Nah, di sini yang disebut sebagai kumparan sekunder. Jadi bagian utama dari transformator itu terdiri dari lilitan atau kumparan, dan yang kedua adalah sumber tegangan AC. Nanti bisa juga digambarkan di sini. Kalau di sini sumber tegangan, berarti di sini adalah kumparan primer atau kumparan masukan, dan di sebelah kanan itu adalah kumparan sekunder atau kumparan outputnya. Dari jumlah kumparan yang ada, baik itu kumparan primer ataupun kumparan sekunder, jenis transformator itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah transformator step up. Karena step up berarti dia berfungsi untuk menaikkan tegangan. Nah, apa cirinya? Pada ciri transformator step up, nilai NS, N itu adalah jumlah lilitan atau kumparan sekunder, itu lebih besar dibandingkan dengan kumparan primernya. Sedangkan P itu tegangan, jadi tegangan sekundernya, tegangan keluarannya itu akan lebih besar dibandingkan dengan tegangan primernya. Sedangkan arusnya itu sebaliknya, arus sekunder itu akan lebih kecil nilainya dibandingkan dengan arus primer. Nah, ini akan berbeda dengan transformator step down. Karena step down berarti dia berfungsi untuk menurunkan tegangan. Kalau menurunkan tegangan, cirinya berarti kumparan sekundernya atau keluarannya, kumparan sekundernya di sini itu lebih kecil, lilitannya lebih sedikit dibandingkan dengan kumparan primer. Sedangkan tegangan sekundernya juga lebih kecil dibandingkan dengan yang primer, karena dia berfungsi untuk menurunkan tegangan. Untuk I-nya, arus sekundernya akan lebih besar dibandingkan arus primernya. Dari sini, Ibu akan berikan persamaan transformator. Persamaan transformator itu didapat dari jumlah lilitan transformator itu sebanding dengan tegangannya. Jumlah lilitan itu dilambangkan dengan N, dan tegangan itu dilambangkan dengan P. Kalian tahu yang tegangan itu P. Jadi kalau NP di atas berarti PP juga di atas. Jadi NP itu akan sebanding dengan PP dan NS akan sebanding dengan PS. Di mana NP itu adalah jumlah lilitan primer, NS itu jumlah lilitan sekunder, PP itu tegangan primer, dan PS itu adalah tegangan sekunder. Untuk transformator ideal, jika energi yang masuk pada transformator itu sama dengan energi yang keluar, maka nilai energinya, jadi kalian tahu lambang energi itu W, WP akan sama dengan WS, di mana W kalian pada saat belajar listrik dinamis kemarin itu bisa dirumuskan P kalikan I kalikan T, sehingga kalau T-nya kita hilangkan akan didapati persamaan Vp dibanding Vs akan sama dengan Is dibanding Ip, di mana Is itu sendiri adalah kuat arus
sekunder dan IP-nya adalah kuat arus primer. Ini harus diperhatikan ya. Ingat rumus-rumusnya yang ada di sini. Kalau bisa dicatat di buku pelajaran, buku catatan IPA-nya. Oke, Ibu akan kasih beberapa nama lain dari primer atau sekunder. Jadi nanti pada saat kalian mengerjakan soal yang muncul itu terkadang bukan hanya menggunakan kata-kata primer atau sekunder saja. Jadi kata-kata primer itu bisa juga digantikan dengan masukan, input, dicatu, dihubungkan ke sumber tegangan. Nah, jadi kalau ada pertanyaan dari soal sumber tegangan dihubungkan, misalkan linitan yang dihubungkan pada sumber tegangan, berarti maksudnya itu mengarah pada linitan primer. Begitu pula untuk yang sekunder. Sekunder kata lainnya itu adalah keluar, output, hasil, dan dihubungkan pada lampu. Jadi nanti kalau mendapati kata-kata yang selain primer dan sekunder, kalian bisa memperhatikan di sini ya kata-kata lainnya. Oke, akan Ibu lanjutkan ke contoh soal. Sebuah transformator memiliki jumlah linitan primer dan sekunder 6.000 linitan dan 200 linitan. Jika kumparan primer transformator diberi tegangan 240 volt, maka tegangan yang dihasilkan transformator apa? Kita tulis dulu persamaannya. Yang diketahui NP dan NS, sedangkan tegangannya yang diketahui adalah IP. Tinggal kita masukkan, kita ganti NP-nya 6000 ini, NS-nya 200 dan IP-nya 240. Dari sini kita kalikan silang menjadi 6000 kalikan PS dan 200. Kita akan ketemu nilai PS sebesar 8 volt. Tidak susah ya. Ini nolnya tinggal dicoret, 24 dibagi 6, nanti ketemunya 4 kalikan 2 ketemu 8 volt. Oke. Selanjutnya, Ibu lanjutkan ke efisiensi transformator. Apa itu efisiensi transformator? Efisiensi transformator adalah perbandingan energi yang keluar dari transformator dengan energi yang masuk pada transformator. Nah, ini dirumuskan, kalian tahu energi, dilambangkan ini ya, transformator dilambangkan ini, seperti N tapi ada bentuknya di ujung. Nah, WS dibanding dengan WP dikalikan dengan 100%. Nah, karena energi itu sebanding dengan daya, bisa dituliskan juga PS per IP kali 100%. Kalian ingat bahwa P itu perkalian antara V dengan I, maka bisa juga diganti PS dikalikan IS dibanding VP kalikan IP kalikan 100%, tergantung nanti pada soal apa yang diketahui. Dimana efisiensi ini lambangnya PS itu energi sekunder, IP-nya energi primer, PS-nya daya sekunder, PP daya primer. Dan untuk transformator ideal, di mana nilai efisiensinya itu mencapai 100%, walaupun di dalam kesehariannya kita tidak temukan transformator yang mencapai 100%, karena ada energi yang terbuang menjadi energi kalor. Berarti kalau efisiensi 100%, PS akan sama dengan PP. Nah, di sini akan diketahui PS dikalikan IS akan sama dengan VP dikalikan IP. Atau bisa dituliskan NS dikalikan IS akan sama dengan NP dikalikan IP. Itu untuk trafo ideal. Oke, Ibu kasih contoh soal. Sebuah trafo memiliki efisiensi 80%. Jika daya keluaran trafo adalah 240 watt, maka berapakah daya masukan pada trafo? Dari sini kita ketahui bahwa efisiensinya itu 80%. Ini efisiensi 80%, PS-nya itu 240, daya keluaran ya PS. Sehingga yang ditanyakan dengan PP, kita masukkan ke dalam persamaan ini, kita ganti efisiensi 80, 240 PS, PP kalikan 100%. Kita kalikan silang 80, ini persen-persen bisa saling menghilangkan, 80 PP sama dengan 240 kali. Di sini akan kita dapati nilai PP adalah 300 watt. Oke. Nah, penggunaan transformator ini Ibu contohkan salah satu penggunaan transformator pada transmisi energi listrik jarak jauh. Energi listrik itu sangat bermanfaat dengan kehidupan sehari-hari kita.
berbagai peralatan elektronika yang ada di rumah kita itu menggunakan energi listrik. Energi listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik tenaga air (PLTA) di sini kemudian ditransmisikan ke konsumen. Nah, transmisi energi pada umumnya menggunakan sistem tegangan tinggi. Pada transmisi listrik jarak jauh akan banyak energi yang hilang dalam perjalanan, karena semakin panjang kawat penghantar, semakin besar landasannya, sehingga energi yang hilang juga akan semakin besar. Nah, bagaimana proses transmisi energi listrik itu? Ini kita perhatikan, energi listrik yang dihasilkan generator PLTA di sini, pembangkit listrik ini menghasilkan energi bertegangan 10.000 volt. Kemudian, generator sebelum ditransmisikan ke konsumen yang letaknya sangat jauh di rumah kita ini, misalkan, tegangan listrik tersebut harus dinaikkan dulu menggunakan kabel step up sebesar hingga mencapai 150 kV. Dengan menggunakan energi tegangan ini disalurkan melalui sutet atau saluran udara tegangan ekstra tinggi, kita menyebutnya sutet, menuju stasiun transmisi. Di stasiun transmisi, tegangan listriknya diturunkan lagi dengan menggunakan trafo step down ini sehingga tegangannya mencapai 20 kV. Nah, dari sini nanti akan ditransmisikan ke kawasan-kawasan industri, ke perkantoran yang diperlukan. Nah, nanti untuk sampai ke rumah kita itu perlu lagi trafo step down, sehingga sampai di rumah kita bukan lagi yang bertegangan tinggi, tapi sudah tegangan yang normal seperti di rumah kita masing-masing, yaitu 220 volt. Oke, transmisi energi listrik jarak jauh itu bila pada PLN gambar yang di atas tadi kita tahu menghasilkan 30 MW dan tegangan yang keluar itu 10.000 volt akan ditransmisikan. Jika hambatan kawat transmisi 10 ohm saja, kita akan tahu berapa besar arus yang hilang dengan tegangan tinggi. Kita nanti akan tahu bedanya kalau dengan arus besar yang hilang, daya yang hilang di dalam perjalanan karena ada yang sebagian diubah menjadi kalor. Kalau dengan menggunakan arus besar, daya yang hilang itu mencapai 90 MW. Daya yang hilang itu sangat besar. Tapi kalau dengan tegangan tinggi, daya yang hilang itu hanya 0,4 MW. Jadi perbandingannya sangat signifikan sekali. Dari sini kita bisa tarik kesimpulan keuntungan transmisi energi listrik jarak jauh dengan tegangan tinggi itu, yang pertama, energi listrik yang hilang itu kecil. Kita tadi sudah membandingkan, yang satu menghasilkan yang hilang itu sampai 90 MW, kalau dengan menggunakan tegangan tinggi hanya 0,4 MW. Yang kedua, memerlukan kabel yang diameternya kecil sehingga harganya lebih murah. Oke, dari sini tentang transformator semoga bisa dipahami. Ada 3 soal di buku ini. Ibu tunggu, silahkan dioret-oret di bukunya karena kita belajar dari jam 8 sampai jam 10. Silahkan dioret-oret, nanti yang sudah selesai mengerjakan boleh langsung dikirim di grup kelasnya, jadi ibu bisa langsung koreksi. Boleh mencoba nomor 1 dulu, nomor 2, ataupun nomor 3. Oke, selamat mencoba, semoga bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.